Selamat datang ke sesi ketiga penulisan artikel ilmiah di jurnal internasional. Pada sesi ini kita melihat bagaimana menulis satu alinea di bagian pengantar. Nah, pada bagian ini kita mau menunjukkan bagaimana tulisan kita ini menarik untuk dibaca buat semua orang, bukan hanya orang yang bekerja pada bidang yang kita teliti atau pada lokasi yang kita teliti. Kita sudah ingat dari bagian pertama mengenai topik, kita ingin menulis mengenai masalah yang penting, atau mengenai masalah yang gawat, atau mengenai masalah yang khas Indonesia. Dan kita juga sudah mengingat dari bagian kedua bahwa kita ingin punya pertanyaan penelitian yang tajam, yang khas Indonesia, yang menumpu, yang spesifik. Nah, bagaimana menggabungkan dari sesuatu yang begitu luas atau gawat atau penting ke sesuatu pertanyaan yang begitu tajam, begitu khas, begitu menumpu. Nah, kita harus menulis alinea yang berbentuk seperti corong, dari atas yang lebar, pelan-pelan menyempit sampai pada pertanyaan penelitian yang sempit, menumpu, khas, dan spesifik. Mungkin salah satu contoh yang paling baik untuk menjelaskan bagaimana menulis satu alinea ini yang mengkaitkan dari topik yang besar sampai pada ujungnya pertanyaan atau hal yang spesifik. Kita bisa mulai biasanya dengan mengatakan temuan Bank Dunia atau temuan Badan Kesehatan Sedunia mengenai beban kesehatan obesity atau beban kesehatan kardiovaskuler besar sekali. Ini satu hal yang penting, satu hal yang besar, satu hal yang gawat. Lantas kita teruskan dengan beberapa contoh kalimat yang mengatakan misalnya bahwa di Amerika besarannya sekian, di Indonesia misalnya besarannya sekian. Contoh-contoh ini menekankan atau memberi gambaran yang lebih kaya lagi mengenai hal yang penting tadi, mengenai hal yang gawat tadi. Lantas kita sebutkan apakah memang hal seperti itu juga berlaku di lokasi penelitian kita. Apakah hal seperti itu memang ada di Indonesia? Apakah hal seperti itu memang ada di Nusa Tenggara Timur misalnya? Ini memberi tanda lowongan penelitian, sesuatu yang masih baru, yang belum diteliti. Jadi sudah mulai menyempit dari dunia yang dilaporkan oleh Bank Dunia atau Badan Kesehatan Sedunia ke Indonesia atau ke Nusa Tenggara Timur atau ke lokasi tempat penelitian kita. Lantas biasanya kita akhiri dengan kalimat yang mengatakan pertanyaan penelitian yang spesifik sekali. Misalnya, bagaimana distribusi dari obesity kalau kita menggunakan BMI, dan batasan yang dipakai ambang dari Asia Pasifik, bukan misalnya ambang yang dipakai di Eropa atau Amerika. Ini satu hal yang spesifik atau khas Indonesia. Atau bagaimana kalau kita menggunakan ukuran depresi yang dipakai oleh Center for Epidemiological Study Depression Scale. Kita angkat pertanyaan bagaimana sebaran antar status ekonomi berbagai tingkat depresi di Indonesia. Ini mengangkat satu pertanyaan penelitian yang sudah sangat khusus. Kalau kita ingat tadi, kita mulai dari satu hal yang sangat besar dari WHO, Badan Kesehatan Sedunia atau dari Bank Dunia, kemudian menyempit ke Indonesia atau ke Indonesia Timur atau ke Nusa Tenggara Timur, kemudian menyempit lagi menggunakan satu ukuran macam CESD atau BMI atau ukuran lain yang sangat spesifik untuk merumuskan pertanyaan penelitian.
alinea seperti ini selalu ada dalam pengantar ilmiah. Selalu ada yang memulai dari keadaan yang luas, yang penting, yang besar, makin menyempit ke arah atau ke lokasi penelitian kita, dan bermuara pada pertanyaan penelitian yang khas, yang spesifik untuk Indonesia.